Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pengelolaan peserta didik. Berdasarkan pendapat para ahli, manajemen atau pengelolaan peserta didik dapat dipahami sebagai pengelolaan menyeluruh atas seluruh aktivitas siswa dalam rangka mengembangkan diri, melalui kegiatan pembelajaran di setiap jenjang pendidikan, sejak awal masuk hingga lulus. Dengan kata lain, siswa dikelola oleh lembaga pendidikan agar memperoleh pembelajaran sesuai kebutuhan dan kemampuan melalui program yang disediakan sekolah. Tujuannya yaitu untuk mengatur seluruh aktivitas peserta didik agar pembelajaran berjalan dengan baik, teratur, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Namun secara khusus, yang pertama itu untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Kedua, memberi kesempatan untuk menyalurkan kecerdasan, bakat, dan minat. Dan yang terakhir, untuk menyalurkan harapan, aspirasi, serta memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, selanjutnya kita ke fungsi dan tujuan pengelolaan peserta didik. Jadi, sebelum masuk ke contoh atau praktiknya, kita paham dulu sebenarnya fungsi dan tujuan dari pengelolaan peserta didik itu apa sih? Nah, di sini yang pertama ada fungsi pengelolaan peserta didik. Secara sederhana, fungsi manajemen peserta didik itu adalah membantu siswa berkembang secara optimal, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Jadi, bukan cuma soal nilai, tapi juga soal karakter, sikap, dan kehidupan sosial mereka. Imran 2016 juga berkata kalau fungsi ini membantu peserta didik mengembangkan semua potensi yang mereka punya, mulai dari minat, bakat, kebutuhan, sampai kemampuan akademik maupun non-akademik. Nah, kalau dijabarkan lebih detail, fungsi dari kepengelolaan peserta didik itu ada beberapa. Yang A, pengembangan potensi individual. Intinya, pengembangan potensi individual ini membantu siswa mengenali dan mengasah potensi diri mereka, misalnya kecerdasan, bakat seni, olahraga, kemampuan analisis, dan sebagainya. Termasuk juga membantu menghilangkan hambatan seperti malas belajar atau kurang percaya diri. Nah, yang B yaitu pengembangan potensi sosial. Karena manusia itu makhluk sosial, sekolah juga jadi tempat belajar berinteraksi. Jadi, siswa dilatih supaya bisa bekerja sama, menghargai orang lain, dan memahami situasi lingkungan. Gak cuma pintar di dalam kelas, tapi juga pintar bersikap. Lalu yang C ada pengembangan potensi dalam menyampaikan pendapat. Banyak siswa punya kemampuan atau ide bagus, tapi gak terbiasa menyampaikan. Nah, fungsi ini membantu mereka lebih percaya diri, misalnya lewat presentasi, diskusi, organisasi, atau kegiatan lainnya. Nah, yang terakhir yaitu D, pengembangan kesejahteraan dan kebutuhan siswa. Ini bukan sekedar soal materi, tapi bagaimana siswa bisa merasa aman, nyaman, dan terpenuhi kebutuhannya. Kalau siswa merasa sejahtera, mereka biasanya lebih peduli sama orang lain juga. Lalu yang kedua ada tujuan pengelolaan peserta didik. Nah, kalau fungsi tadi tentang apa yang dilakukan, sedangkan tujuan ini lebih ke arah hasil apa yang ingin dicapai. Secara umum, tujuan manajemen peserta didik adalah supaya kegiatan belajar mengajar bisa berjalan lancar, tertib, nyaman, dan mendukung keberhasilan belajar. Menurut beberapa ahli, yang pertama ada Mulyasha mengatakan bahwa manajemen peserta didik diarahkan untuk mengatur aktivitas siswa secara sistematis dan terencana supaya tujuan pendidikan tercapai. Sedangkan menurut Mutiani menambahkan kalau pendidikan bukan cuma soal pengetahuan, tapi juga soal sikap dan perilaku. Jadi jangan sampai ada kesenjangan moral atau sosial. Dan menurut Eka Prihatin 2011 menyebutkan bahwa administrasi kesiswaan membantu mengelola kegiatan siswa supaya efektif. Dan menurut Mustari 2018 melihat manajemen ini sebagai wadah siswa untuk mengembangkan diri sesuai minat dan kebutuhan mereka. Dan menurut Rika Aryani 2019 menyebutkan tujuan spesifik, yaitu yang pertama, mengembangkan pengetahuan melalui pembelajaran teori dan praktik. Yang kedua, membina keterampilan, minat, dan bakat. Yang ketiga, menyalurkan harapan dan kebutuhan siswa dengan tepat.
Jadi, kalau disimpulkan, pengelolaan peserta didik ini bukan cuma soal administrasi seperti absensi atau tata tertib, tapi juga mendukung siswa agar berkembang, bahagia, mampu bersaing di era teknologi, dan siap mencapai cita-citanya. Karakteristik peserta didik ini menurut Lalu selanjutnya ada karakteristik peserta didik. Menurut Lalu selanjutnya ada karakter peserta didik. Menurut Sulistyorini dan M. Fatur Rahman, ada beberapa ciri siswa yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, mereka belum dewasa dan masih dalam proses berkembang. Yang kedua, mereka punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang ketiga, mereka unik, gak ada siswa yang benar-benar sama. Yang keempat, mereka bagian dari masyarakat atau sistem sosial. Dan yang kelima, perkembangan mereka berlangsung bertahap dan dinamis. Jadi, dengan memahami karakter ini, guru bisa menyesuaikan pengelolaan yang tepat. Baik, selanjutnya ada pendekatan dalam pengelolaan peserta didik. Ada 3 pendekatan utama. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini fokusnya lebih ke aturan, administrasi, dan birokrasi. Jadi siswa harus memenuhi tuntutan sekolah supaya terbiasa disiplin dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua ada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini yang ditekankan adalah kesejahteraan siswa. Prinsipnya kalau siswa merasa nyaman dan bahagia, mereka akan lebih semangat dan lebih mudah berkembang. Dan yang terakhir ada pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu ini kombinasi keduanya. Jadi sekolah tetap punya target dan aturan, tapi dilakukan dalam suasana yang mendukung, ramah, dan nyaman. Teman-teman kita sekarang masuk ke ruang lingkup peserta didik. Nah, ruang lingkup manajemen peserta didik itu bisa kita tinjau dari fungsi dasar manajemennya. Fungsi dasar ini terdiri atas 5 proses utama. Pertama itu dari sistematis, terus nanti berkelanjutan dan saling berkaitan. Proses tersebut juga dimulai dari tahap perencanaan, terus pengorganisasian, pelaksanaan, setelah itu pengendalian dan berakhir pada tahap evaluasi. Tapi kalau dalam konteks yang lebih operasional, kelima fungsi manajemen tersebut itu diwujudkan dalam ruang lingkup pengelolaan peserta didik yang mencangkup analisis kebutuhan, rekrutmen, seleksi, orientasi, penempatan, pembinaan dan pengembangan, pencatatan dan pelaporan, serta kelulusan dan alumni. Tapi ada saran juga untuk pengelolaan lebih efektif, lembaga pendidikan itu disarankan untuk menyediakan berbagai layanan penunjang seperti bimbingan dan konseling, perpustakaan, kantin, layanan kesehatan, transportasi, sekolah, hingga asrama. Itu menurut jurnal dari Nasihin dan Sururi tahun 2009. Nah, sebenarnya ruang lingkup manajemen peserta didik itu kalau secara tahap besarnya itu cuma ada 3, tahap perencanaan, terus juga tahap pengembangan, dan ada tahap evaluasi. Tapi di tahap perencanaan itu kita ada beberapa poin juga. Pertama, kita harus analisis kebutuhan peserta dulu nih, di mana dilakukan dengan menganalisis jumlah calon peserta didik usia sekolah di wilayah tertentu. Prosesnya ini biasanya melibatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendapatkan data sensus sekolah yang memuat informasi mengenai jumlah anak usia sekolah di tingkat dasar maupun menengah. Nah, di Indonesia jumlah ideal peserta didik itu dalam satu kelasnya berkisar 25-30 orang. Dengan rasio guru siswa 1 berbanding 30. Artinya seorang guru idealnya membimbing maksimal 30 peserta di dalam satu kelasnya. Setelah analisis kebutuhan, barulah ke rekrutmen peserta didik. Proses menarik minat calon siswa agar mau mendaftar di sekolah tertentu. Kalau dulu dibilangnya penerimaan peserta didik baru, PPDB, panitia. Nah, proses ini dibentuk dulunya dengan panitia terlebih dahulu. Panitia ini bertugas nantinya untuk menentukan target sasaran, menyusun strategi promosi, hingga membagi tanggung jawab masing-masing anggotanya. Informasi mengenai penerimaan itu bakal disebar
sesuai dengan apa yang udah dibentuk sama panitia. Biasanya itu dari media, baik media sosial, brosur maupun pengumuman langsung di masyarakat. Ada juga yang kayak sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu loh. Nah, yang ketiga ada seleksi peserta didik, di mana ini tuh bertujuan untuk memastikan calon siswa yang diterima itu sesuai sama kriteria dan daya tampung yang diinginkan oleh sekolah atau lembaga pendidikan itu. Biasanya seleksi ini tuh terdiri dari seleksi prestasi, jalur prestasi, dan juga seleksi umumnya. Terus yang terakhir ada orientasi peserta didik. Ini tuh kegiatan yang diberikan kepada calon siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi. Nanti tuh pada tahap ini peserta didik diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, baik dari segi fasilitas, aturan, budaya, belajar maupun kegiatan akademik dan non-akademik. Kalau dulu tuh masa perkenalan MPS, masa perkenalan sekolah lah biasanya. Nah, yang kedua itu ada tahap pengembangan. Tadi kan perencanaan, sekarang tahap pengembangan. Nah, kalau tahap pengembangan ini itu terdiri dari 2 poin. Poin pertama itu ada penempatan peserta didik. Tujuannya adalah mengelompokkan peserta didik nih agar mereka dapat belajar dan dengan lingkungan yang sesuai dengan karakter masing-masing. Ini tuh dilakukan nanti setelah masa orientasi selesai. Yang tadi yang terakhir di perencanaan itu kan ada orientasi peserta didik ya, perkenalan. Nah, setelah itu tuh bakal tuh dibuat kelompok penempatan, dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, baik kebebasan peserta didik memilih kelompok, prestasi akademik, kesamaan minat dan bakat, dan juga lainnya. Terus yang kedua ada pembinaan dan pengembangan peserta didik. Kalau pembinaan dan pengembangan ini terbagi menjadi 2 aspek. Yang pertama ada dalam aspek akademik. Yang tadi itu sekolah bertugas mengatur jadwal belajar secara efektif. Terus juga menyediakan kelas tambahan atau bimbingan belajar dan lainnya. Pokoknya dalam segi akademik. Nah, yang kedua ada aspek non-akademik. Biasanya ini adalah ekstrakurikuler ya, kegiatan yang diarahkan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa, sekaligus membekali mereka dengan kecakapan hidup. Dan yang terakhir itu ada tahap evaluasi. Tahap terakhir dari ruang lingkup manajemen peserta didik itu adalah tahap evaluasi. Nah, nanti itu ada beberapa tahap, yaitu ada 3. Pertama itu ada pencatatan dan pelaporan. Nanti ini mencakup pengumpulan informasi terkait perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran, seperti buku induk, daftar hadir, buku nilai, catatan pribadi, hingga rapor. Informasi ini berfungsi sebagai dasar evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran tercapai. Kemudian nanti ada evaluasi. Proses penilaian atas kegiatan pembelajaran. Menurut Saiful dan Aswan tahun 2002, tujuan umum evaluasi itu untuk menghimpun data perkembangan peserta didik, menilai pengalaman belajar yang diperoleh, serta mengukur efektivitas metode pembelajaran. Nah, terus di kelulusan dan alumni itu adalah tahap terakhirnya nih, pengelolaan peserta didik. Meskipun peserta didik telah dinyatakan lulus, hubungan dengan lembaga pendidikan itu tetap berlanjut. Alumni itu dapat berperan sebagai mitra sekolah untuk mengevaluasi program pembelajaran melalui kegiatan seperti reuni atau pertemuan berkala. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya. Sekarang tentang prinsip pengelolaan peserta didik. Prinsip manajemen peserta didik itu merupakan pedoman dasar yang harus diperhatikan setiap lembaga pendidikan dalam mengelola peserta didik agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai secara maksimal. Terus juga ada prinsip-prinsip manajemen peserta didik yang perlu dipahami. Itu ada 8 ya. Pertama itu peserta didik itu bukan sekedar objek, melainkan subjek dalam proses pendidikan. Berarti harus dilibatkan dalam perencanaan serta pengambilan keputusan, khususnya terkait kegiatan pembelajaran yang akan dijalani. Terus yang kedua, ada juga peserta didik itu akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila materi yang dipelajari sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Maka dari itu, motivasi dan penjelasan tujuan pembelajaran itu sejak awal menjadi hal yang penting diberikan. Tadi juga sempat disinggung kan
di tahap pengembangan. Bakal dikelompokkan sesuai dengan minat dan bakatnya supaya memotivasi mereka untuk belajar. Nah, yang ketiga itu ada peserta didik, adalah individu yang memiliki minat, bakat, dan latar belakang yang berbeda-beda. Karena itu, lembaga pendidikan itu perlu menyediakan variasi kegiatan pembelajaran yang dapat mengakomodasi keragaman tersebut. Jangan cuma terpatok pada satu siswa yang emang memiliki jenis pembelajaran tertentu gitu, harus bisa mengakomodasi keragaman. Terus yang keempat ada manajemen peserta didik, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen sekolah secara keseluruhan. Kelima ada manajemen peserta didik, adalah usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan terarah untuk mengatur peserta didik demi tercapainya tujuan pendidikan. 6. Manajemen peserta didik harus mampu mempersatukan seluruh peserta didik tanpa memandang perbedaan yang ada di antara mereka. 7. Prinsip manajemen peserta didik menekan pada pengembangan potensi peserta didik baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Dan ke-8 ada peserta didik perlu dibentuk menjadi pribadi yang mandiri sehingga mereka mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukannya. Nah, tapi dalam perspektif tata kelola kesiswaan itu ternyata prinsip tersebut diperdalam lagi nih melalui beberapa penekanan. Yang pertama, manajemen peserta didik itu merupakan bagian integral dari manajemen sekolah sehingga harus mendukung visi misi dan tujuan sekolah secara menyeluruh. Terus juga yang kedua, peserta didik itu harus selaras nih sama visi pendidikan, yakni mendidik peserta didik dan bukan untuk tujuan lainnya. Terus yang ketiga, berguna sebagai sarana pemersatu siswa yang memiliki latar belakang, minat, dan bakat yang berbeda. Perbedaan tersebut seharusnya tidak menimbulkan konflik, melainkan menjadi media untuk belajar saling menghargai. Terus yang keempat, kegiatan pengelolaan kesiswaan itu harus melibatkan kerjasama yang baik antara pendidik dan peserta didik untuk menjalin hubungan yang harmonis. Dan yang kelima, manajemen peserta didik ini perlu memupuk kemandirian siswa biar nanti mereka tidak bergantung pada orang lain dan mampu melaksanakan aktivitas secara mandiri, baik itu di lingkungan sekolah maupun keluarganya ataupun masyarakat. Dan yang terakhir itu yang keenam, seluruh kegiatan manajemen peserta didik itu harus bersifat fungsional, artinya harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan siswa di masa kini maupun masa depan. Nah, ada juga dari Kemendikbud tahun 2013 memperkuat prinsip ini dengan menyatakan bahwa administrasi kesiswaan merupakan bagian dari administrasi sekolah. Kayak pertama nih, semua bentuk pengelolaan peserta didik itu harus berorientasi pada pemenuhan fungsi pendidikan. Terus yang kedua, kegiatan kesiswaan harus diarahkan untuk mendukung proses adaptasi siswa serta mempertemukan mereka dari berbagai latar belakang. Jadi kegiatan kesiswaan itu harus banget mendukung proses adaptasinya ya, biar siswa itu bisa saling berkomunikasi. Terus yang ketiga ada tata kelola peserta didik, perlu menjadi sarana untuk menumbuhkan kemandirian serta memiliki dampak jangka panjang bagi kehidupan siswa di masa depan. Terus selanjutnya ada kata Mustari tahun 2014 menegaskan bahwa prinsip manajemen itu meliputi ada 6. Kegiatan harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Terus juga harus sejalan dengan tujuan pendidikan sekolah. Ketiga, harus tetap berlandaskan pada misi pendidikan. Terus keempat, diarahkan pada persatuan meskipun siswa berasal dari latar belakang yang berbeda. Kelima itu harus menjadi sarana pembimbingan yang mengarahkan siswa untuk mandiri dan bertanggung jawab. Keenam, harus bermanfaat langsung bagi siswa baik saat masih bersekolah maupun setelah lulus. Ada juga dari Sudrajat tahun 2010, mungkin kalian bisa baca sendiri ya. Di sini ada 4 ya. Ada 4 poin kalau nggak salah. Sebentar. Ada 4 poin. Bisa dibaca sendiri. Tapi dari seluruh prinsip itu banyak banget yang menekankan bahwasanya harus menanggung jawab ke siswa, menanggungjawabkan kepada siswa. Terus juga harus bisa membuat mereka tuh biar mempertanggungjawabkan lah, intinya harus mampu menerapkan semuanya juga pengalaman belajar dalam kehidupannya.
Nah, kalau secara keseluruhan itu manajemen peserta didik itu merupakan bagian penting dari manajemen sekolah yang menekankan pada keterpaduan keberagaman serta pembentukan karakter siswa. Nah, sekarang masuk ke implementasi manajemen peserta didik. Kami ngambil studi kasus di MTSN Pesisir Selatan. Jadi di MTSN Pesisir Selatan itu pertama kali manajemennya dimulai sama yang tadi udah dibahas, itu analisis kebutuhan peserta didik. Nah, di sini tuh mereka adalah kebutuhan yang dilakukan secara partisipatif. Proses ini tidak hanya administratif, tetapi menjadi landasan strategis penerimaan baru. Nah, kolaborasi dilaksanakan melalui rapat bersama kepala madrasah, guru strap, dan komite sekolah untuk menyatukan perspektif kebutuhan siswa dulu nih dengan kapasitas sekolah. Terus analisis SWOT-nya digunakan untuk memetakan kekuatan dari reputasi sekolahnya gimana, kelemahan ruang kelas kelemahan yang ada di MTSN ini tuh ruang kelasnya terbatas, terus peluangnya tingginya minat masyarakat, serta ancamannya itu adalah penurunan kualitas jika penerimaan tak terkendali. Nah, tujuan dari analisis ini tuh ya untuk menetapkan kuota penerimaan secara realistisnya dengan rasio ideal gurunya itu, guru siswa itu 1:30. Terus menjadi dasar penyusunan program kesiswaan sesuai visi misi, minat, dan bakat siswa, serta dukungan sarana dan anggaran. Selanjutnya itu seleksi peserta didik nih. Mekanismenya itu penyaringan berlapis kalau mereka. Jadi pertama tuh administrasi dan akademik dulu nih. Ternyata di berkasnya memerlukan nilai raport di atas 70. Terus ada juga tes tulis agama untuk mengukur pemahaman teori ajaran Islam. Terus ada tes lisan dan wawancara untuk menilai praktik ibadah sholat baca Al-Quran. Nah, nanti siswa yang lolos itu diwajibkan daftar ulang sebagai validasi penerimaan. Tulis di mana di MTS ini menggunakan seleksi berlapis, penyaringan berlapis. Terus selanjutnya pas orientasi, jembatan adaptasi bagi siswa baru. Itu MOS-nya itu pengenalan lingkungan, fasilitasnya tuh fasilitas, guru, staf, kelas, dan segalanya. Terus pembekalan diri dari pelatihan kepemimpinan dan motivasi untuk membangun percaya diri. Ada juga kolaborasi guru dan OSIS. Guru dan OSIS bersama membimbing siswa agar cepat beradaptasi. Terus pengelompokan peserta didik itu strategi diferensial. Sebelum pembelajaran dimulai itu MTS Pesisir Selatan menerapkan pengelompokan siswa berdasarkan hasil seleksi. Ada kelas unggul, terus ada juga kelas reguler. Kalau kelas unggul tuh yang disusun untuk siswa berprestasi tinggi dengan materi pengayaan. Terus ada juga kelas reguler untuk siswa menengah ke bawah dan bimbingan tambahan dan latihan intensif. Terus yang keenam ada pembinaan dan pengembangan peserta didik. Nah, ini tuh untuk mewadahi minat dan bakat selain akademik. Madrasah juga memfasilitasi pengembangan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ada yang taekwondo nih, seni, budaya, hingga keagamaan atau rohis. Terus jadwalnya tuh nanti diatur, dilaksanakan rutin tiap Sabtu di luar jam pelajaran inti. Pengembangan holistik juga membentuk keterampilan psikomotorik, afektif, dan kognitif siswa dalam suasana menyenangkan. Nah, program ini menjadi investasi sekolah untuk mencetak lulusan cerdas, terampil, dan berkarakter. Tadi juga sempat salah ya, ada yang kelewat yaitu tentang publikasi dan promosi di MTS ini yang menggunakan dia tuh lebih kayak sering diundang juga ya dalam acara sesuatu, nanti diisilah sama MTS, kemudian dia melakukan promosi dari mulut ke mulut juga. Terus juga mereka udah dapat nilai plus dengan sekolahnya yang favorit. Jadi kesimpulannya, pengelolaan atau manajemen peserta didik adalah pengelolaan aktivitas siswa sejak pendaftaran hingga menjadi alumni, mencakup perencanaan, pengembangan, dan evaluasi untuk mendukung perkembangan akademik, sosial, emosional, dan spiritual. Fungsinya membantu siswa mengembangkan potensi atau menumbuhkan kemandirian dan membentuk karakter sesuai tujuan pendidikan nasional. Contohnya di MTSN Pesisir Selatan menunjukkan penerapan analisis kebutuhan, rekrutmen, seleksi berlapis, orientasi, pengelompokan kelas, dan pembinaan ekstrakurikuler untuk memastikan siswa berkembang secara optimal, tidak hanya dari sisi akademik tetapi juga keterampilan dan kesejahteraan.